Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa perjalanan yang seharusnya menjadi momen paling suci dalam hidup Tumirah justru berubah menjadi peristiwa yang terus dibicarakan orang-orang. Bukan karena kemuliaannya, melainkan karena sesuatu yang terjadi begitu cepat, begitu mengejutkan, dan meninggalkan pelajaran yang membuat siapapun yang mendengarnya terdiam lama setelah kisah itu selesai. Warung kecil di pinggir jalan. Pagi itu suasana di sebuah sudut kota kecil sudah mulai ramai. Meskipun matahari baru saja naik dan udara masih terasa sejuk, orang-orang terlihat berjalan tergesa menuju tempat kerja. Sementara di pinggir jalan berdiri sebuah warung makan sederhana yang terbuat dari kayu, dengan meja-meja panjang, bangku yang sudah sedikit aus, dan aroma masakan rumahan yang perlahan menyebar mengikuti hembusan angin, menarik siapa saja yang lewat untuk menoleh sejenak. Warung itu bukanlah tempat mewah, tidak ada dekorasi mahal atau papan nama besar, hanya sebuah tulisan sederhana yang digantung di atas pintu, namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya terasa hangat, karena setiap sudutnya menyimpan jejak waktu, bekas tangan yang pernah bekerja keras, dan kenangan panjang dari keluarga yang dahulu membangunnya dengan penuh harapan agar tempat kecil itu bisa menjadi sumber kehidupan. Pemilik warung itu adalah seorang wanita bernama Tumirah, yang pagi itu sudah sibuk sejak sebelum matahari terbit, menyiapkan bahan masakan, menyalakan kompor, dan merapikan meja dengan gerakan yang sudah begitu terbiasa, seolah-olah semua itu adalah bagian dari napas hidupnya, karena warung ini bukan sekadar tempat mencari uang, tetapi juga peninggalan orang tuanya yang selalu ia jaga dengan penuh rasa tanggung jawab. Para pelanggan yang datang pagi itu sebagian besar adalah orang-orang yang sudah lama mengenalnya, sopir angkot, pekerja bangunan, dan beberapa pegawai toko yang hampir setiap hari sarapan di tempat itu. Karena selain makanannya enak dan harganya terjangkau, mereka merasa nyaman dengan suasana yang tidak dibuat-buat, tempat di mana orang bisa makan sambil bercanda ringan tanpa merasa canggung. Tidak ada yang menyangka bahwa warung kecil yang tampak biasa itu, dan kehidupan yang terlihat tenang di dalamnya, suatu hari akan menjadi awal dari sebuah kisah yang membuat banyak orang terdiam ketika mendengarnya, karena apa yang akan terjadi nanti bukan hanya mengubah hidup Tumirah, tetapi juga menjadi pengingat bagi siapapun bahwa perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari tempat yang terlihat paling sederhana. Masa sulit yang pernah dilewati. Tidak banyak orang yang melihat Tumirah seperti sekarang benar-benar tahu bagaimana hidupnya di masa lalu, karena bertahun-tahun sebelumnya, warung kecil itu hanyalah bangunan kayu yang jauh lebih sempit, dengan atap yang kadang bocor saat hujan deras turun, dan lantai yang masih berupa semen kasar. Tempat Tumirah dan orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk memastikan dapur tetap mengepul dan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Pada masa itu, Tumirah terbiasa bangun sebelum adzan subuh berkumandang, menimba air, memotong sayur dengan lampu redup, dan menyalakan tungku sementara udara dini hari masih terasa dingin menusuk, karena jika ia terlambat sedikit saja, para pelanggan pertama yang biasanya datang saat matahari baru terbit bisa pergi tanpa sempat makan, dan itu berarti berkurangnya pemasukan hari itu. Hari-hari seperti itu berlangsung bertahun-tahun, tanpa libur panjang, tanpa perjalanan jauh, dan tanpa kemewahan, karena bagi Tumirah saat itu, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki banyak hal, melainkan tentang melihat dagangan habis sebelum siang, tentang bisa membeli beras untuk esok hari, dan tentang mendengar orang tuanya berkata bahwa usaha kecil mereka masih bisa bertahan. Ketika orang tuanya mulai menua dan tidak lagi sekuat dulu, Tumirah mengambil alih lebih banyak pekerjaan, melayani pelanggan sendirian di jam-jam sibuk, mengangkat karung beras, bahkan mencuci peralatan hingga larut malam, dan meskipun tubuhnya sering lelah, ada tekad yang membuatnya terus bertahan, karena ia merasa warung itu bukan sekadar usaha, melainkan bagian dari hidup yang harus dijaga apapun keadaannya. Perjuangan panjang itu perlahan mulai membuahkan hasil, pelanggan bertambah sedikit demi sedikit, warung mulai dikenal lebih luas, dan untuk pertama kalinya Tumirah merasakan bahwa hidupnya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Meskipun saat itu ia belum menyadari bahwa keberhasilan yang datang perlahan juga membawa ujian yang tidak selalu terlihat di awal. Dan begitulah, masa-masa sulit yang dulu membentuk keteguhan hati Tumirah, yang dulu membuatnya sabar dan rendah hati, perlahan mulai menjadi kenangan, tersimpan di balik kesibukan hari-hari yang semakin padat,
sementara hidup terus berjalan menuju babak baru yang tanpa disadari akan mengubah dirinya sedikit demi sedikit. Usaha yang semakin ramai. Waktu terus berjalan, dan perubahan pada warung kecil itu mulai terlihat dengan jelas, karena meja yang dulu hanya beberapa kini bertambah lebih banyak, dapur diperluas sedikit demi sedikit, dan hampir setiap pagi orang-orang harus menunggu giliran untuk duduk, sesuatu yang dulu hampir tidak pernah terjadi ketika Tumirah masih berjuang di masa-masa sulitnya. Kesibukan itu membuat hari-hari Tumirah terasa semakin cepat berlalu. Sejak pagi hingga siang ia hampir tidak pernah berhenti bergerak, menerima pesanan, mengawasi masakan, dan berbicara dengan pelanggan, sementara suara piring, sendok, dan percakapan orang-orang bercampur menjadi satu, menciptakan suasana hidup yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Penghasilan yang semakin baik membuat Tumirah mulai memperbaiki beberapa bagian warung, mengganti atap yang lama, menambah cat baru pada dinding kayu, dan membeli peralatan yang lebih layak. Perubahan-perubahan kecil yang membuat tempat itu terlihat lebih rapi, meskipun tetap mempertahankan kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya sejak dulu. Orang-orang di sekitar mulai melihat keberhasilan Tumirah sebagai hasil kerja keras yang patut dihargai. Banyak yang memujinya karena ketekunannya selama ini, dan setiap kali mendengar pujian itu, Tumirah tersenyum, meskipun perlahan tanpa ia sadari, ada perasaan bangga yang mulai tumbuh lebih besar daripada sebelumnya. Perasaan yang awalnya kecil tetapi semakin hari semakin terasa. Kesibukan yang semakin padat juga membuat Tumirah mulai jarang duduk berbincang santai seperti dulu. Ia lebih sering memikirkan pemasukan, jumlah bahan yang harus dibeli, dan rencana memperbesar usaha, hal-hal yang memang penting, tetapi perlahan membuatnya semakin tenggelam dalam urusan dunia, tanpa sempat benar-benar berhenti dan melihat kembali perjalanan panjang yang telah ia lewati. Dan di tengah semua keberhasilan itu, perubahan kecil dalam hati Tumirah mulai terjadi begitu pelan sehingga hampir tidak terasa, seperti bayangan yang bergerak perlahan saat matahari bergeser, tidak terlihat jelas pada awalnya, tetapi suatu hari nanti akan tampak nyata, membawa dampak yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sikap yang mulai berubah. Hari-hari yang semakin sibuk perlahan mengubah kebiasaan Tumirah tanpa ia sadari, karena jika dulu ia selalu menyapa setiap pelanggan dengan senyum hangat dan menanyakan kabar mereka satu persatu, kini ia lebih sering berbicara seperlunya saja, terburu-buru kembali ke dapur atau ke meja kasir. Seakan waktu menjadi sesuatu yang harus terus dikejar tanpa boleh terbuang sedikit pun. Para pegawai yang bekerja membantunya juga mulai merasakan perubahan itu, karena Tumirah yang dulu sabar menjelaskan kini lebih mudah merasa kesal ketika pekerjaan tidak sesuai harapannya, dan nada suaranya kadang terdengar lebih keras daripada biasanya, membuat suasana yang dulu akrab perlahan berubah menjadi lebih kaku, meskipun tidak ada yang berani menegurnya secara langsung. Beberapa pelanggan lama sebenarnya menyadari perubahan tersebut, terutama mereka yang telah datang sejak warung itu masih kecil, karena mereka masih mengingat bagaimana Tumirah dulu sering duduk sebentar menemani pelanggan yang makan sendirian, atau sekadar berbincang ringan tentang kabar keluarga, hal-hal sederhana yang kini hampir tidak pernah terjadi lagi. Kesibukan dan keberhasilan perlahan membuat Tumirah lebih sering memikirkan keuntungan dan perkembangan usaha daripada hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, dan tanpa ia sadari, rasa bangga terhadap pencapaiannya mulai berubah menjadi keyakinan bahwa semua itu semata-mata hasil kerja kerasnya sendiri, seolah-olah ia berdiri sendirian tanpa bantuan siapapun. Suatu siang, seorang pengemis tua pernah berhenti di depan warung dan meminta sedikit makanan, dan meskipun permintaannya tidak besar, Tumirah yang sedang lelah hanya menjawab singkat tanpa menoleh lama, menyuruhnya pergi karena warung sedang sibuk, sebuah kejadian kecil yang mungkin tampak sepele, tetapi bagi beberapa orang yang melihatnya, sikap itu terasa berbeda dari Tumirah yang dulu mereka kenal. Sejak saat itu, perubahan dalam diri Tumirah semakin terasa, bukan perubahan yang tiba-tiba atau mencolok, melainkan perubahan kecil yang terjadi sedikit demi sedikit, seperti retakan halus pada kaca yang awalnya hampir tidak terlihat, tetapi perlahan bisa membesar tanpa disadari. Membawa cerita ini menuju peristiwa-peristiwa yang kelak tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Nasihat yang diabaikan. Suatu sore ketika matahari mulai turun dan suasana warung tidak seramai biasanya, datanglah seorang wanita parubaya yang sudah lama mengenal Tumirah sejak masa-masa sulit dahulu. Seorang teman lama yang pernah melihat bagaimana Tumirah bekerja tanpa kenal lelah dan bagaimana ia dulu selalu berbagi, bahkan ketika dirinya sendiri tidak memiliki banyak. Mereka sempat duduk berbincang di salah satu meja kayu di sudut warung, membicarakan masa lalu, mengingat hari-hari ketika warung itu masih kecil dan sepi,
dan tawa mereka terdengar pelan di tengah suara sendok dan piring. Namun di sela percakapan itu, teman lamanya mulai menyampaikan sesuatu dengan nada hati-hati. Seolah-olah ia tidak ingin menyinggung tetapi merasa perlu mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ia mengatakan bahwa keberhasilan memang patut disyukuri, tetapi hati manusia bisa berubah tanpa terasa ketika terlalu lama berada dalam kenyamanan. Dan ia mengingatkan Tumirah bahwa dulu banyak orang menyukainya bukan hanya karena makanannya, tetapi karena sikapnya yang lembut dan kepeduliannya kepada orang lain, sesuatu yang menurutnya mulai jarang terlihat sekarang. Tumirah mendengarkan, tetapi hanya sebentar, karena pikirannya masih dipenuhi urusan warung dan pekerjaan yang belum selesai, dan akhirnya ia hanya tersenyum tipis sambil berkata bahwa semua orang pasti berubah seiring waktu. Jawaban yang terdengar ringan, tetapi cukup untuk membuat teman lamanya terdiam, menyadari bahwa nasihatnya tidak benar-benar diterima. Setelah itu, pembicaraan mereka beralih ke hal-hal lain, tetapi suasana tidak lagi sehangat sebelumnya, dan ketika teman lamanya berpamitan dan berjalan menjauh dari warung, ia sempat menoleh sekali lagi, memandang Tumirah yang kembali sibuk, seolah-olah jarak yang terbentuk di antara mereka bukan hanya jarak langkah, tetapi juga jarak dalam cara memandang hidup. Tumirah sendiri tidak terlalu memikirkan peristiwa itu. Baginya hari itu sama seperti hari-hari lainnya, penuh pekerjaan dan kesibukan. Namun tanpa ia sadari, nasihat yang diabaikan seringkali menjadi pertanda kecil yang muncul sebelum perubahan besar terjadi, seperti awan tipis di langit cerah yang sering tidak diperhatikan sampai akhirnya hujan benar-benar turun. Rencana perjalanan. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan teman lamanya, kehidupan Tumirah kembali berjalan seperti biasa. Warung tetap ramai, pekerjaan tetap padat, dan hari-hari terasa berlalu begitu cepat tanpa ada peristiwa yang benar-benar berbeda. Sampai suatu malam Tumirah duduk sendirian setelah warung tutup, menghitung pemasukan sambil memikirkan sesuatu yang sudah lama terlintas di benaknya. Sebuah keinginan yang akhirnya mulai ia anggap mungkin untuk diwujudkan. Keinginan itu adalah berangkat umrah, sebuah rencana yang dulu terasa jauh karena keadaan ekonomi yang terbatas. Tetapi sekarang, setelah usahanya berkembang, perjalanan itu terasa mungkin dilakukan, dan semakin lama ia memikirkannya, semakin kuat pula keinginannya untuk berangkat secepat mungkin, bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sesuatu yang ia anggap sebagai pencapaian besar dalam hidupnya. Ketika rencana itu akhirnya ia ceritakan kepada beberapa orang di sekitarnya, banyak yang ikut merasa senang dan mendoakan agar perjalanannya lancar. Para pelanggan lama bahkan mengatakan bahwa perjalanan itu pasti akan membawa ketenangan hati, dan beberapa pegawainya ikut membantu mengatur jadwal kerja agar warung tetap berjalan selama ia pergi. Hari-hari berikutnya diisi dengan berbagai persiapan, mulai dari mengurus dokumen, menghadiri manasik, hingga membeli perlengkapan perjalanan, dan setiap kali membicarakan rencana itu, Tumirah merasakan kebanggaan yang sulit ia sembunyikan, karena baginya perjalanan tersebut bukan hanya perjalanan ibadah, tetapi juga bukti bahwa kerja kerasnya selama ini telah membawanya sejauh itu. Di sela-sela kesibukan mempersiapkan keberangkatan, warung tetap berjalan seperti biasa, pelanggan tetap datang, dan kehidupan tampak baik-baik saja. Namun di balik semua itu, ada perubahan halus dalam cara Tumirah memandang dirinya sendiri, perubahan yang begitu pelan sehingga hampir tidak terasa, seperti langkah kecil yang perlahan membawa seseorang semakin jauh dari tempat ia memulai. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa perjalanan yang sedang ia persiapkan dengan penuh harapan itu kelak akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Karena kadang-kadang, peristiwa yang paling kita nantikan justru menjadi awal dari pelajaran yang paling sulit untuk diterima. Hari-hari di Tanah Suci. Perjalanan itu akhirnya tiba, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya Tumirah menaiki pesawat menuju Tanah Suci, sebuah perjalanan panjang yang dulu hanya ia lihat dalam cerita orang lain. Dan sepanjang penerbangan ia lebih banyak diam, memandangi jendela, melihat hamparan awan yang luas, sambil merasakan campuran perasaan antara harapan, kebanggaan, dan sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Setibanya di sana, suasana yang ia lihat benar-benar berbeda dari tempat manapun yang pernah ia datangi. Lautan manusia berjalan dengan langkah tenang, suara doa terdengar di berbagai arah, dan bangunan-bangunan yang selama ini hanya ia lihat di gambar kini berdiri nyata di hadapannya, membuatnya terdiam cukup lama, seolah hatinya sedang mencoba memahami bahwa ia benar-benar berada di tempat itu. Hari-hari pertama di Tanah Suci berjalan dengan lancar. Tumirah mengikuti rangkaian ibadah bersama rombongan, berjalan di antara jamaah lain, berdoa, dan sesekali mengabadikan momen dengan kamera ponselnya,
karena ia ingin menyimpan kenangan perjalanan yang menurutnya sangat berharga itu, sesuatu yang telah lama ia impikan. Pada malam hari, setelah kegiatan selesai dan suasana mulai lebih sunyi, Tumirah sering duduk sejenak, memandangi langit yang terasa berbeda, dan dalam momen-momen seperti itu ia sempat merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan, ketenangan yang datang bukan dari kesibukan atau pencapaian, melainkan dari diam dan merenung. Namun pada suatu malam, setelah seharian beraktivitas, Tumirah mulai merasa tubuhnya tidak seperti biasa, kepalanya terasa berat dan langkahnya sedikit goyah. Ia mengira hanya kelelahan karena jadwal yang padat dan cuaca yang berbeda, sehingga ia memilih beristirahat lebih awal tanpa terlalu memikirkannya. Tetapi ia tidak tahu bahwa rasa lelah yang ia anggap biasa itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang perlahan akan mengubah perjalanan ini menjadi pengalaman yang jauh berbeda dari harapan yang ia bawa ketika berangkat. Kejadian yang tidak terduga. Keesokan harinya, Tumirah terbangun dengan tubuh yang terasa jauh lebih lemah daripada malam sebelumnya. Kepalanya masih terasa berat dan langkahnya tidak sekuat biasanya. Tetapi ia tetap berusaha mengikuti kegiatan bersama rombongan, karena ia tidak ingin tertinggal dan mengira bahwa kondisi itu hanya kelelahan biasa yang akan hilang dengan sendirinya. Namun ketika matahari mulai tinggi dan aktivitas semakin padat, rasa lemah itu justru semakin terasa. Napasnya menjadi lebih pendek dan pandangannya sesekali berkunang-kunang, membuat salah satu anggota rombongan yang berjalan di sampingnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan segera memintanya untuk beristirahat. Tumirah mencoba tersenyum dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja, tetapi tubuhnya tidak mampu menyembunyikan kenyataan. Tangannya terasa dingin dan langkahnya semakin goyah, hingga akhirnya ia harus dibantu untuk kembali ke penginapan, sementara rasa khawatir mulai terlihat jelas di wajah orang-orang yang bersamanya. Di dalam kamar yang tenang, Tumirah berbaring sambil memejamkan mata, berharap setelah beristirahat kondisinya akan membaik, tetapi waktu berjalan dan tubuhnya justru terasa semakin lemah, membuat rombongan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan agar ia mendapatkan pemeriksaan, karena tidak ada yang berani mengambil risiko dengan kondisi seperti itu. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak perjalanan itu dimulai, rasa takut muncul di dalam hati Tumirah, bukan rasa takut yang datang tiba-tiba, tetapi rasa yang perlahan tumbuh ketika ia menyadari bahwa tubuh manusia bisa berubah begitu cepat tanpa bisa dikendalikan, dan bahwa rencana yang sudah disusun dengan begitu rapi bisa saja berubah dalam sekejap. Di tengah keheningan kamar dan suara langkah orang yang sesekali terdengar di luar, Tumirah mulai teringat banyak hal yang selama ini jarang ia pikirkan. Kenangan-kenangan lama muncul perlahan, seperti potongan gambar yang datang satu persatu, dan tanpa ia sadari. Perjalanan yang awalnya ia anggap sebagai pencapaian besar kini mulai terasa seperti perjalanan yang membawanya pada perenungan yang jauh lebih dalam. Saat-saat sunyi. Waktu berjalan terasa lebih lambat dari biasanya ketika seseorang terbaring lemah. Dan itulah yang dirasakan Tumirah saat ia hanya bisa berbaring di kamar yang sunyi, mendengar suara pendingin ruangan yang samar dan langkah kaki orang yang sesekali terdengar di lorong. Sementara tubuhnya masih terasa lemah dan pikirannya mulai dipenuhi oleh hal-hal yang jarang ia renungkan sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, tanpa kesibukan, tanpa suara warung, tanpa pelanggan, dan tanpa pekerjaan yang biasanya memenuhi harinya, Tumirah mulai mengingat kembali perjalanan hidupnya, mulai dari masa ketika warungnya masih kecil, ketika ia bekerja tanpa kenal lelah, hingga masa ketika usahanya mulai berkembang dan hidupnya berubah menjadi lebih mudah. Kenangan-kenangan itu datang perlahan, tetapi semakin lama semakin jelas, termasuk wajah orang-orang yang pernah datang meminta bantuan, pegawai yang pernah ia tegur dengan nada keras, dan pelanggan lama yang dulu sering ia ajak berbincang tetapi belakangan hanya ia layani seperlunya. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa kini mulai terasa berbeda ketika dipikirkan dalam keheningan. Perasaan yang muncul bukanlah rasa takut yang keras, melainkan rasa sesak yang pelan tetapi dalam, seperti kesadaran yang datang perlahan bahwa manusia seringkali terlalu sibuk menjalani hidup sampai lupa memperhatikan hatinya sendiri, lupa bahwa sikap kecil terhadap orang lain bisa meninggalkan bekas yang tidak terlihat tetapi nyata. Di tengah kesunyian itu, Tumirah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama berdoa dengan suara yang sangat pelan, bukan doa yang panjang atau indah, tetapi doa yang sederhana, lahir dari hati yang mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri adalah sesuatu yang tidak boleh ditunda. Dan di malam yang terasa panjang itu, Tumirah akhirnya memahami sesuatu yang dulu sering ia dengar tetapi tidak benar-benar ia rasakan, bahwa kesunyian kadang bukanlah hukuman,
melainkan ruang untuk melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Ruang yang sering dihindari orang sampai hidup memaksa mereka untuk berhenti. Kesadaran yang datang terlambat. Pagi itu cahaya matahari masuk perlahan melalui celah tirai kamar, menyinari ruangan dengan cahaya lembut yang hangat. Tetapi bagi Tumirah, pagi itu terasa berbeda. Karena tubuhnya masih lemah dan pikirannya masih dipenuhi oleh kenangan-kenangan yang semalam terus datang silih berganti. Membuatnya menyadari bahwa hidup yang selama ini ia jalani ternyata menyimpan banyak hal yang belum sempat ia perbaiki. Dalam keadaan terbaring tanpa kesibukan, Tumirah mulai memahami betapa cepatnya hidup berubah. Karena dulu ia selalu merasa memiliki banyak waktu, banyak kesempatan, dan banyak hari esok untuk melakukan hal-hal baik. Tetapi kini, ketika tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, ia mulai merasakan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang bisa ditunda sesuka hati. Ia teringat kembali nasihat teman lamanya, kata-kata yang dulu ia dengar tanpa benar-benar ia renungkan, dan kini kalimat itu terasa kembali di dalam pikirannya, seolah-olah baru saja diucapkan, membuat hatinya terasa semakin sesak karena ia menyadari bahwa peringatan sering datang lebih awal, hanya saja manusia sering tidak mau mendengarnya. Perasaan penyesalan yang muncul bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan seperti air yang perlahan memenuhi ruang, semakin lama semakin terasa, hingga akhirnya ia tidak bisa lagi menahan air mata yang jatuh pelan, bukan karena rasa sakit di tubuhnya, tetapi karena kesadaran bahwa ada banyak kesempatan berbuat baik yang telah ia lewatkan begitu saja. Dalam hati, Tumirah berjanji bahwa jika ia diberi kesempatan untuk kembali sehat dan pulang, ia ingin memperbaiki banyak hal, ingin berbicara lebih lembut, ingin membantu lebih banyak orang, dan ingin kembali menjadi dirinya yang dulu, seseorang yang bekerja keras tetapi tetap menjaga hatinya. Namun di dalam kesunyian itu, Tumirah juga mulai memahami sebuah kenyataan yang sering tidak ingin dipikirkan manusia, bahwa tidak semua penyesalan datang ketika waktu masih panjang, dan tidak semua kesempatan kembali diberikan dua kali, sebuah pemahaman yang membuat hatinya semakin diam. Seolah-olah ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Kabar yang sampai ke rumah. Di kampung halaman, warung milik Tumirah masih berdiri seperti biasa di pinggir jalan. Meja-meja tetap terisi, dan asap masakan tetap mengepul setiap pagi. Tetapi suasananya tidak lagi sama, karena orang-orang mulai mendengar kabar tentang kondisi Tumirah yang jatuh sakit di Tanah Suci. Kabar yang menyebar pelan dari mulut ke mulut, hingga akhirnya hampir semua pelanggan lama mengetahuinya. Para pegawai yang bekerja di warung berusaha menjalankan tugas seperti biasa, memasak, melayani pelanggan, dan membersihkan meja, tetapi sesekali mereka berbicara pelan satu sama lain, membicarakan kabar terbaru yang mereka dengar, dengan nada khawatir yang tidak bisa mereka sembunyikan, karena bagi mereka Tumirah bukan hanya pemilik warung, tetapi juga orang yang selama ini memberi mereka pekerjaan. Beberapa pelanggan lama yang datang hampir setiap hari juga merasakan perubahan suasana itu, karena tanpa Tumirah di tempatnya yang biasa di dekat kasir atau dapur, warung terasa lebih sunyi, seolah-olah ada sesuatu yang hilang meskipun semua kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Di antara orang-orang yang mendengar kabar itu, ada pula teman lama yang dulu pernah menasihati Tumirah, dan ketika ia mendengar berita tentang sakitnya Tumirah, ia terdiam cukup lama, bukan karena terkejut, tetapi karena merasa sedih, mengingat percakapan mereka beberapa waktu lalu yang kini terasa seperti kenangan yang baru saja terjadi. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang kondisi Tumirah sesekali datang melalui pesan atau telepon, membuat orang-orang yang mengenalnya terus berharap agar keadaannya membaik. Sementara warung kecil itu tetap menjadi tempat orang berkumpul, bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk saling berbagi cerita dan doa. Warung yang dulu hanya dikenal sebagai tempat makan kini perlahan menjadi tempat orang-orang merenung, karena kisah hidup Tumirah membuat banyak orang berpikir tentang hidup mereka sendiri, tentang sikap mereka kepada orang lain, dan tentang betapa cepatnya keadaan bisa berubah tanpa diduga. Pelajaran yang tersisa. Waktu terus berjalan, dan hari-hari berlalu dengan tenang, tetapi kisah tentang Tumirah tidak begitu saja hilang dari ingatan orang-orang yang mengenalnya, karena peristiwa yang dialaminya menjadi bahan pembicaraan yang bukan dipenuhi gosip atau penilaian, melainkan perenungan. Seolah-olah setiap orang yang mendengarnya menemukan sesuatu yang membuat mereka memikirkan kembali hidup mereka sendiri. Warung kecil itu tetap berdiri di tempat yang sama, meja-meja kayu tetap digunakan, dan aroma masakan tetap menyebar setiap pagi seperti dulu. Tetapi bagi orang-orang yang pernah melihat perjalanan hidup Tumirah, tempat itu kini terasa berbeda, bukan karena bangunannya berubah,
melainkan karena makna yang tersimpan di dalamnya terasa lebih dalam dari sebelumnya. Sebagian orang mulai berbicara tentang pentingnya menjaga hati, tentang bagaimana kesibukan dan keberhasilan bisa perlahan membuat seseorang lupa pada hal-hal kecil yang sebenarnya paling berarti, dan tentang betapa mudahnya manusia merasa memiliki segalanya sampai suatu hari menyadari bahwa semua itu bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Teman lama Tumirah yang dulu pernah menasihatinya juga sesekali datang, duduk diam di salah satu sudut warung, memandang aktivitas yang berjalan, dan dalam hatinya ia berdoa, bukan hanya untuk Tumirah, tetapi juga untuk dirinya sendiri dan semua orang, agar selalu diingatkan untuk tetap rendah hati sebelum waktu mengingatkan dengan cara yang lebih keras. Kisah Tumirah akhirnya menjadi pengingat yang terus diceritakan dari satu orang ke orang lain, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup tidak selalu memberi tanda sebelum berubah, dan bahwa kesempatan untuk bersikap baik sering datang dalam bentuk yang sederhana, dalam kata yang lembut, dalam kesabaran, dan dalam kepedulian kecil yang kadang dianggap sepele. Dan pada akhirnya, orang-orang menyadari satu hal yang sederhana tetapi sering dilupakan, bahwa yang paling berat bukanlah kehilangan harta atau jabatan, melainkan menyadari bahwa kita terlambat berubah ketika waktu tidak lagi memberi kesempatan, sebuah pelajaran yang membuat siapapun yang mendengarnya terdiam sejenak, sebelum kembali menjalani hidup dengan hati yang sedikit lebih waspada daripada sebelumnya.